Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait jadwal, masa kerja, dan persyaratan daftar calon Pantarli berdasarkan keputusan KPU terbaru. Jadwal dan persyaratan calon Pantarli tertuang di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 638 tahun 2024 tentang perubahan kelima atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam keputusan KPU tersebut disebutkan jadwal pembentukan dan masa kerja petugas pemutaran data pemilih atau yang disingkat Pantarli dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Adapun jadwal pembentukan dan masa kerjanya adalah sebagai berikut. Jadwal pembentukan petugas pemutaran data pemilih sebagai berikut. 1. Pengumuman pendaftaran calon Pantarli atau PPDP awal 13 Juni 2024 sampai 17 Juni 2024. Penerimaan pendaftaran calon Pantarli atau PPDP dimulai dari 13 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2024. Penelitian administrasi calon Pantarli atau PPDP dimulai dari 14 Juni 2024 sampai 20 Juni 2024. Pengumuman hasil seleksi calon Pantarli atau PPDP dimulai 21 Juni 2024 sampai 23 Juni 2024. Penetapan nama hasil seleksi Pantarli atau PPDP dimulai 23 Juni 2024 sampai 23 Juni 2024. Pelantikan Pantarli atau PPDP dimulai 24 Juni 2024 sampai 24 Juni 2024. Sedangkan masa kerja Pantarli adalah sebagai berikut. Masa kerja Pantarli atau PPDP dimulai 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024. Sedangkan persyaratan untuk calon Pantarli adalah sebagai berikut. Berdasarkan keputusan KPU terbaru untuk calon Pantarli dalam tahapan Pilkada 2024. Penjelasan kelengkapan dokumen persyaratan petugas pemutaran data pemilih. Kelengkapan dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri dari surat pendaftaran, daftar riwayat hidup, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir, pas foto, surat pernyataan, dan surat keterangan. Calon Pantarli mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarli yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 beserta kelengkapan dokumen pendukung tercantum dalam tabel berikut. Yang pertama atau huruf A, persyaratan warga negara Indonesia. Untuk kelengkapan dokumennya adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. B, berusia paling rendah 17 tahun. Kelengkapan dokumennya adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Untuk persyaratan huruf C, berdomisili dalam wilayah kerja. Kelengkapan dokumennya adalah fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Persyaratan huruf D, mampu secara jasmani dan rohani. Kelengkapan dokumennya yang pertama, surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik. Kedua, surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta, komorbiditas. Yang ketiga, surat pernyataan sehat secara rohani. Persyaratan untuk huruf E, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk kelengkapan dokumennya, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Persyaratan huruf F, tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik, paling singkat 5 tahun. Untuk kelengkapan dokumennya, yang pertama, surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik. Yang kedua, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling tidak lagi menjadi anggota partai politik, paling singkat 5 tahun. Penjelasan persyaratan. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D, juga termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta, komorbiditas atau tidak memiliki riwayat sebagai berikut: hipertensi, diabetes mellitus, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D, angka 1,
yang disebutkan dengan surat keterangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit, puskesmas atau klinik, termasuk informasi hasil pemeriksaan kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Dalam hal pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf E tidak dapat dipenuhi, Pantarli dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung, yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Dalam pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf F, juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun, yang dibuktikan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang kemudian dilakukan verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik atau SIPOL. Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem informasi partai politik ditemukan calon Pantarli yang terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat informasi bahwa nama dan identitas yang bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Keterangan kelengkapan dokumen. Calon Pantarli melengkapi seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan surat pendaftaran dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, surat pendaftaran sebagai calon Pantarli menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon Pantarli sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 lembar sekaligus untuk membuktikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A, huruf B, dan huruf C. Fotokopi jasa sekolah menengah atas atau sederajat atau jasa terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf E. Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D angka 2, huruf D angka 3, dan huruf F angka 1 merupakan satu dokumen surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D angka 1 yang dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6 cm. Surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf F angka 2 mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Pantarli yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Dan surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Pantarli digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Pantarli yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibuat dalam 2 rangkap untuk disampaikan secara fisik dan rincian sebagai berikut. 1 rangkap diserahkan kepada BPS dan 1 rangkap salinan sebagai arsip Pantarli. Kelengkapan dokumen persyaratan Pantarli dalam bentuk fisik dikonversi menjadi bentuk digital dengan cara dipindai atau dipoto. Kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui BPS untuk diunggah ke Siakba. Pertimbangan persyaratan. Dalam pembentukan Pantarli, KPU Kabupaten Kota mengutamakan keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika serta kepemilikan gawai yang kompatibel dengan pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani, calon Pantarli KPU Kabupaten Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi atau penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan surat keterangan rumah sakit atau puskesmas yang direkomendasikan atau ditunjuk. Dalam pembentukan Pantarli, penyandang disabilitas dapat menjadi Pantarli sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pantarli. Nah, itulah jadwal pembentukan Pantarli, masa kerja dan persyaratannya berdasarkan keputusan KPU terbaru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.